Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Galih Wibawa dengan NIM 221011616, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 5D. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Salah satu keputusan penting yang harus diambil oleh seorang manajer keuangan adalah berkaitan dengan kebijakan dividen. Berikut 2 contoh kebijakan dividen beserta kelebihan dan juga kekurangannya. Yang pertama, kebijakan pemberian dividen yang stabil. Artinya, dividen akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu tertentu, walaupun laba yang diperoleh perusahaan berfluktuasi. Kebijakan pemberian dividen yang stabil ini banyak dilakukan oleh perusahaan karena beberapa kelebihannya, yaitu bisa meningkatkan harga saham, sebab dividen yang stabil dan dapat diprediksi dianggap mempunyai risiko yang kecil. Yang kedua, bisa memberikan kesan kepada para investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, akan menarik investor yang memanfaatkan dividen untuk keperluan konsumsi, sebab dividen selalu dibayarkan. Namun, terdapat beberapa kerugian, yakni walaupun secara akuntansi perusahaan mengalami kerugian, pemegang saham tetap akan menerima dividen dengan jumlah sama seperti itu. Yang kedua, kebijakan dividen dengan rasio yang konstan. Pemberian dividen dengan kebijakan ini mengikuti besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Dasar yang digunakan sering disebut dengan dividen payout ratio. Kelebihan dari kebijakan ini, dividen yang dibayarkan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan periode tersebut. Walaupun perusahaan mendapatkan laba yang sedikit, dengan adanya rasio yang konstan, keputusan keuangan yang lainnya tidak terganggu. Sedangkan kelemahan dari kebijakan ini yaitu besar kecilnya jumlah nominal dividen yang dibagikan tidak sama dari tahun ke tahun, tergantung pada laba yang dihasilkan. Misalnya, apabila perusahaan menetapkan dividen rasio sebesar 35% dari laba bersih yang dihasilkan, maka setiap tahun dividen yang dibagikan sebesar 35% dari laba bersih perusahaan. Setiap tahun, laba yang dihasilkan jumlahnya tentu berbeda. Kadang naik, kadang juga turun. Maka, jumlah nominal yang dibayarkan kepada pemegang saham akan berbeda-beda setiap tahunnya, yang diambilkan dari 35% dari laba yang dihasilkan. Pembayaran dividen kepada investor saham mempunyai alasan yang kuat. Berikut beberapa alasan mengapa perusahaan memutuskan untuk membagikan dividennya kepada pemilik saham. Yang pertama, pembagian dividen adalah tanda terima kasih perusahaan kepada para pemilik saham. Dari sini, pemegang saham bisa menilai bahwa perusahaan ini juga bertumbuh. Hanya perusahaan yang memperoleh laba yang bisa memberikan hadiah kepada pemegang saham dalam bentuk uang ataupun saham. Yang kedua, dividen adalah pembayaran yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang baik dengan para pemegang saham. Kepercayaan pemilik saham harus bisa dipegang perusahaan untuk menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pengembalian modal secara layak. Pemegang saham juga tidak masalah jika dividen menjadi laba ditahan, asalkan digunakan untuk keperluan yang jelas. Dan yang terakhir, dividen adalah pengembalian dari perusahaan yang bebas pajak. Ini tentu menguntungkan bagi keduanya, terutama untuk pemegang saham. Pemilik saham yang mengincar keuntungan jangka pendek bisa mengincar emiten yang rutin membagikan dividen. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.